Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai tipe data. Yang kalian ketahui kemarin pada video ke-7, tipe data itu terbagi menjadi dua, tipe data dasar dan tipe data bentukan. Di mana kedua tipe itu ada cabangnya lagi atau ada tipenya lagi. Pertama itu ada integer, lalu char, lalu ada boolean dan sebagainya. Kalau belum paham, kalian bisa cek lagi di video 7-nya. Oke, kita akan melanjutkan. Kali ini kita akan memahami perintah input dan output. Sesuai dengan namanya ya, perintah input atau output. Input itu adalah masukan dan output itu adalah keluaran. Jadi perintah memasukkan atau keluaran. Perintah memasukkan data itu terbagi menjadi dua. Pertama itu secara langsung, yang kedua itu secara tidak langsung. Untuk secara langsung, itu langsung dimasukkan ke dalam sebuah variabel menggunakan tanda panah ke kiri. Yang kedua, itu secara tidak langsung, kita memasukkan data oleh user menggunakan perintah input atau nama variabelnya apa. Ya, kalau masih belum paham, kita akan coba deh contohnya seperti ini. Misalnya kita memasukkan data secara langsung. Contoh kasusnya gini. Misalnya A-nya itu diisi sama 5 dan B-nya itu diisi sama 7. Ketika kita menjumlahkan A ditambah B, itu hasilnya berapa? Hasilnya 12 ya. Karena 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Nah, ini adalah perintah secara langsung memasukkan ke variabelnya. Jadi, kita sebagai programmernya memasukkan datanya secara langsung, bukan orang lain yang memasukkannya atau bukan penggunanya yang memasukkannya. Nah, tadi kan secara langsung menggunakan tanda panah. Ya enggak? Kalau di algoritma itu sama seperti ini. Titik 2 ini sama seperti tanda panah seperti tadi ya. Tanda panah ke kiri. Itu sama aja kalau di algoritma. Ya, sampai sini paham ya? Kalau belum paham mungkin antum nanti bisa tanyakan aja ke chat atau grup. Yang kedua, itu memasukkan secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung berarti memasukkan datanya itu oleh penggunanya, bukan oleh kita, bukan oleh sebagai programmernya, tetapi orang lain yang memasukkan datanya, data 5 sama 7-nya. Misalnya gini, kita sebagai programmer itu harus menyiapkan sesuatu yang harus dimasukkannya dulu itu apa. Misalnya gini, masukkan angka A. Dan yang kedua, kita juga harus nyiapin sebagai programmer angka B sama dengan berapa. Nah, yang di sini itu oleh orang lain, bukan kita. Ya, oleh penggunanya. Maka dari itu, kalau misalnya suatu programnya sudah jalan, bakal kayak gini pertanyaannya. Masukkan angka A-nya berapa? Angkanya 7. Lalu masukkan angka B-nya berapa? Angka 8. Lalu ketika penjumlahan A plus B itu sama dengan berapa? 15 ya. Karena 7 tambah 8 sama dengan 15. Nah, ini adalah perbedaan secara langsung dan tidak langsung. Ya. Satu ulangi, untuk secara langsung itu berarti kita sebagai programmernya memasukkan datanya. Datanya itu 5 dan 7. Tetapi kalau secara tidak langsung, yang memasukkan datanya yaitu adalah orang lain atau penggunanya, pengguna aplikasi. Gitu ya. Kita masuk ke materinya. Perintah menampilkan ke layar menggunakan perintah output dalam kurung nama variabel. Ya, ini nanti kita akan coba di praktek mengenai bahasa Pascal. Sebelum masuk ke bahasa Pascal, di sini Ustadz mau baik lagi mengenai contoh kasus yang kemarin.
yaitu membandingkan dua buah angka, apakah angka pertama itu lebih kecil dari angka kedua, lalu tampilkan pesan ke layar. Masih ingat ya? Ini pada materi kedua atau ketiga mungkin ya, contoh kasusnya. Yang ada misalnya penyajian algoritma deskriptif, terus pseudocode, dan flowchart. Nah, di materi ini ya. Lalu di sini Ustadz itu cuman atau hanya ngambil contoh menggunakan pseudocode saja. Kenapa Ustadz mengambil contoh pseudocode? Karena di contoh pseudocode ini itu lebih mendekati ke bahasa pemrograman Pascal. Nanti dari bahasa pseudocode kalian bisa translate ke bahasa Pascal. Kalau kalian masih bingung mengenai pseudocode, bisa kalian cek ulang lagi video ke sebelumnya, materi ketiga mungkin ya, atau kedua gitu. Ya, selanjutnya kita langsung praktek aja. Praktek dari pseudocode menjadi bahasa Pascal menggunakan suatu aplikasi. Suatu aplikasinya yaitu adalah dpascal. Untuk mendapatkan aplikasi dpascal, kalian bisa mengunjungi Google Chrome dulu. Buka Google Chrome ya. Coba kalian ketik di Google di sini dpascal. Kalian pilih yang paling atas. Lalu kalian pilih juga yang ini ya, untuk mendownloadnya. Di-download saja. Ketika sudah terdownload, nanti kalian di situ diminta untuk menginstalnya. Ya, contohnya gini. Karena Ustadz sudah menginstalnya, kalian bisa cari di komputer kalian atau di start, cari aja dpascal. Seperti ini ya. Tapi sebelum masuk ke sini, pastikan dulu di komputer kalian itu aplikasi dpascalnya itu terinstall di local disk C. Lalu di sini ada dpascal. Setelah itu kalian ubah nih, tadinya itu foldernya, nama folder iconnya itu icons, menjadi icon saja. Jadi S-nya dibuang ya. Awalnya ada S-nya itu dibuang atau dihapus, sehingga menjadi icon aja, bukan icons. Oke, sampai sini sudah ya. Kalau sudah, kalian buka aplikasi Pascalnya, dpascal. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi dpascal ya. Sebelum masuk atau memulai aplikasi Pascal, kita harus membuat project baru terlebih dahulu atau membuat file Pascalnya terlebih dahulu. Dengan cara kalian klik file, lalu pilih new project. Kalian pilih di sini new projectnya, pilih console application, lalu pilih OK. Setelah itu kalian di sini diminta untuk memasukkan nama projectnya apa. Nama projectnya ini sesuai dengan contoh kasusnya ya. Contoh kasus yang tadi di pseudocode, yaitu membandingkan harga A dan harga B. Berarti di sini membandingkan harga A dan B. Bebas deh. Untuk penamaan project itu bebas, tapi harus sesuai ya. Harus interpretatif untuk penamaan project. Setelah itu di sini kalian diminta untuk mau nyimpen di mana nih aplikasinya. Biasanya Ustadz buatnya atau nyimpen datanya itu pilih di disk PC dulu, lalu di sini pilih local disk D. Di sini kalian buat folder baru terlebih dahulu, misalnya create new folder. Kalian bisa klik saja ya untuk membuat folder baru. Di sini nama foldernya itu kita buat dengan belajar Pascal. Menggunakan underscore ya. Belajar Pascal menggunakan underscore. Tidak boleh pakai spasi. Jika sudah, kalian di sini di open, dibuka foldernya, lalu disimpan atau di save. Nah, ini adalah tampilan awal dari project Pascal. Di sini kalian bisa dibesarin aja ya. Nah, ketiga ini itu adalah
ketiga elemen algoritma kalau di algoritma. Kalau di Pascal itu seperti ini 3 elemennya. Yang kalian ketahui itu ketiga elemen pada algoritma itu ada judul algoritma, yang kedua ada kamus, dan yang ketiga ada algoritma. Ini juga sama ya, kalau di Pascal itu seperti ini. Yang bagian ini adalah judul algoritma. Lalu kamusnya di mana? Kamusnya itu kita buat dulu karena di sini di Pascal kita belum membuatnya. Biasanya kalau di Pascal atau kamus itu menggunakan var ya. Jadi var ini sama dengan kamus. Setelah itu algoritmanya mana tadi? Algoritmanya ini begin dan end ini sampai sini. Ini adalah algoritmanya. Nanti suatu logikanya itu kalian masukkannya ke dalam sini ya. Di tengah-tengah begin dan end. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita akan coba membuat atau mengubah nama judulnya terlebih dahulu ya. Judul algoritmanya atau judul aplikasinya. Untuk judulnya harus sesuaikan dengan contoh kasusnya. Misalnya membandingkan harga A dan harga B. Berarti di sini membandingkan harga A dan B misalnya. Jangan lupa pakai underscore. Jangan lupa menggunakan underscore ya, karena aturan pembuatan judul itu harus menggunakan underscore. Tidak boleh menggunakan spasi dan tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tambah dan kurang. Seperti ini ya untuk judul algoritmanya atau judul programnya. Setelah ini kita ngapain? Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan contoh pseudocode. Pertama itu kita akan buat input A, B. Di sini kita akan coba dulu ya. Akan coba membuat aplikasi secara langsung. Secara langsung terlebih dahulu ya. Jadi secara langsung itu berarti kita memasukkan angkanya itu oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Misalnya gini, sama seperti tadi ya contoh kasus secara langsung, masukkan angka A dan angka B. Masukkan angka A dan angka B. Berarti A titik 2 sama dengan 3. Kok titik 2 sama dengan tidak menggunakan tanda panah? Karena kalau di Pascal itu menggunakan titik sama dengan. Kalau di algoritma itu sama seperti kayak gini ya. Tapi kalau menggunakan Pascal itu tanda panah kiri itu menggunakan titik 2 sama dengan. Seperti itu ya. Jangan lupa pakai titik koma. Selanjutnya masukkan B. B titik 2 sama dengan misalnya 4. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya ngapain lagi sekarang? Lihat lagi pseudocode-nya. If A kurang dari B. If A kurang dari B. If A kurang dari B, then itu apa? Then itu maka ya. Maka tampilkan harga A lebih kecil dari B. Tampilkan itu output ya. Kalau di algoritma tampilkan itu output. Tapi kalau di Pascal itu menggunakan write di sini. Write lalu dalam kurung, di tengah dalam kurungnya itu pakai tanda kutip 2. Di sini tinggal kita masukkan tulisannya. Harga A lebih kecil dari B. Jangan lupa titik koma juga di akhir. Seperti ini. Ya. Lalu karena kita menggunakan Pascal, kita perlu menutupnya dengan begin dan end di bawahnya. Seperti ini. Ya. Jadi ketika kita ada output, kita harus ada begin dan end-nya. Selanjutnya ngapain lagi? Sekarang else ya. Jika tidak, maka tampilkan harga A lebih besar dari harga B. Kita buat dulu ya begin end-nya dulu. Kenapa begin end? Karena tadi ya, ketika kita membuat suatu output atau write,
kita harus buat begin end-nya dulu. Jadi hasilnya seperti ini. Write harga A lebih besar dari B. Jangan lupa titik koma. Sampai sini paham ya? Coba kalian lihat lagi deh di pseudocode-nya. Sama kan? Tampilkan if jika A kurang dari B, maka tampilkan harga ini. Jika tidak, maka tampilkan harga yang paling bawahnya. Harga A lebih besar dari B. Sekarang ngapain lagi? Sekarang end if ya, harus ditutup. Nah, kebetulan kalau di Pascal itu untuk ditutupnya menggunakan titik koma saja di bagian n-nya sini. Titik koma di bagian n-nya saja. Itu yang n ini itu sama kayak end if. Ya enggak? Selanjutnya ngapain lagi sekarang? Sekarang kita lihat kamusnya. Jadi kamus itu kita inisialisasi dulu. Apakah A dan B itu termasuk bilangan bulat atau bukan? Kalau bukan, ya berarti bukan integer. Karena 3 dan 4 itu adalah bilangan integer atau bilangan bulat, maka inisialisasi dulu. Berarti di sini A, B titik 2 integer. Gitu ya. Jangan lupa menggunakan titik koma. Kita coba dulu jalankan ya. Kita coba jalankan. Cara untuk menjalankan, kalian bisa pilih di sini. Compile and run project. Diklik. Nah, di sini diminta untuk menyimpan nama file Pascal-nya. Jadi, aplikasi ini itu membutuhkan 2 file. Pertama itu file project sama file Pascal. Kita buat lagi nih nama project Pascal-nya atau nama file Pascal-nya. Nama file Pascal-nya itu misalnya samakan saja dengan contoh kasusnya. Bandingkan A B aja deh, biar gampang ya, biar cepet juga. Setelah itu kita save nih, di save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan, tapi kok nggak tampil ya? Padahal di sini sudah sukses. Membandingkan harga A dan B sudah sukses, tapi kok nggak nampil? Nggak nampil kenapa? Karena kita kurang satu perintah lagi, yang namanya readline. Kita readline-nya itu ditulis di paling bawah sini. Readline titik koma. Kita coba lagi, ulangi dari atas, jalankan, compile. Nah, ini jalan ya. Ini adalah tampilan program aplikasi Pascal. Tampilnya seperti ini. Harga A lebih kecil dari B. Kita coba deh, kalau misalnya A-nya itu kita ubah menjadi 8. Kita coba jalankan. Maka kalau misalnya dijalankan, 8 sama 4 itu kan 8 lebih besar dari 4 ya. Berarti harga A lebih besar dari B. Kita coba jalankan. Nah, gini tampilnya ya, sesuai ya. Harga A lebih besar dari B. Gitu ya. Kalau misalnya masih belum paham, nanti antum bisa chat ke Ustadz dan chat juga ke grup aja, biar kita saling sama-sama kenapa gitu, tahu masalahnya gimana ya. Mungkin gini aja video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba membuat aplikasi membandingkan harga A dan harga B, memasukkannya itu secara tidak langsung. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.